Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan kami di Ngobrol Santai bersama Kang Jason. Gimana Kang? Ya, alhamdulillah sehat. Kang Ridho. Iya, alhamdulillah. Begini Kang, di kalangan masyarakat saya pernah mendengar gitu orang yang suka bertapa. Itu menurut Akang gimana? Maksudnya bertapa gitu ya? Iya, bertapa. Atau bahasanya istilahnya apa sih? Semedi mungkin. Iya, bahasa Indonesia itu semedi. Iya, semedi. Nah, semedi. Kalau kita itu tapa. Tapa gitu ya? Iya, Bertapa gitu ya? Iya, bertapa misalkan di mana tuh? Ada di gunung, di mana di gitu. gunung, terus di apa? Gua. Di gua gitu kan? Itu maksudnya boleh apa enggak apa gimana nih? Iya, kan cari ya kadang cari kesaktian atau apa saya juga kurang tahu gitu. Jadi menurut Akang tuh gimana gitu? Pandangan Akang gimana gitu? Iya. Untuk bertapa ya. Sebenarnya mah kalau masalah pertapaan ya kan, atau kita bertapa ya kan, dimanapun itu sebenarnya kalau menurut saya ya tidak apa-apa. Tidak masalah. Selama, nah ininya nih, selamanya nih, Iya, iya. maksudnya begitu. Kita bertapa itu untuk apa? Oh iya. Begitu sebenarnya. Tujuannya lah. Ya tujuannya. Kalau kita bertapa untuk kesaktian, untuk apa? Meminta kepada iblis, jin, setan atau apa? Ya tentu itu kan tidak boleh. Oh tidak boleh. Nah, intinya kan tapa itu apa? Kita menyendiri. Kan begitu. Kalau masalah untuk pertapaan ini, sebenarnya bertapa itu ya boleh. Bagaimana niatnya? Oh iya, Begitu, tergantung niatnya. Tergantung Niatnya niatnya itu berarti kemana kan? gitu. Iya. Kalau kita bertapa untuk istilahnya menenangkan pikiran, ya kan, menenangkan hati, Iya, iya. ya kan, selalu berzikir. Oh iya. Ya kan, untuk berzikir kepada Allah, Iya. ya kan, agar pikiran ini lebih fresh lah. Iya. Agar pikiran ini lebih tenang gitu. Kadang kan kalau misalkan tapak di pemukiman, Iya. itu kan ribet. Terlalu ramai. Terlalu ramai, kita banyak pikiran tuh, ya kan, Iya. mikirin ini. Tapi kan kalau kita bertapa di gunung atau bertapa di goa, ya kan, untuk menenangkan pikiran sebenarnya boleh, nggak jadi masalah. Boleh. Begitu untuk berzikir gitu Iya. kepada Allah, tidak masalah. Gitu. Kan ada kalau bahasa tapa itu kan misalkan kita di masjid, Iya. kita selalu berzikir pada Allah, Iya. sendiri di masjid itu juga boleh. Boleh. Ya kan? Ada yang di goa nih, yang gak masalah kalau selama itu mengingat Allah, selama itu untuk berzikir, untuk menenangkan pikiran dan hati kita. Begitu sebenarnya. Jadi bukan masalah macam-macam gitu, Iya, kecuali kalau tapa untuk mencari kesaktian tadi, kesaktian yang dibantu oleh jin, oleh Jadi iblis, segala tergantung macam. niatan. Tergantung niat kita. Niat kita kemana? Niat kita Gitu ya. kemana, seperti itu sebenarnya. Tapi kan yang saya kadang jadi pertanyaan itu, kenapa sih kok harus di gua atau di gunung gitu Kang? Kan ada masjid, ada musola gitu. Ya intinya kan mungkin pandangan orang berbeda-beda. Oh, iya. Ada yang tadabur alam, kan Iya. seperti itu. Iya. Kita di goa, di mana, di gunung, kan begitu. Sebenarnya tidak masalah, Tidak masalah. selama itu untuk berzikir, Berzikir menenangkan kepada- hati dan pikiran, begitu sebenarnya. Kan begini, Rasulullah aja, Ya. Rasulullah nih bertapa di mana? Iya. Gua Hiro, oh iya. Iya kan? Betul, Di betul. Gua Hiro kan? Gua Hiro ya. Iya begitu. Rasul sedang apa? Menenangkan pikiran kan? Iya kan? Iya. Iya. Istilahnya dia membaca situasi pada saat itu. Kepada saat Iya itu. kan? Bagaimana ini melihat ini, istilahnya kurang baik, kurang bagus, kurang baik. Iya. Makanya dia menenangkan dah pikiran. Di mana? Di Gua Hiro tadi. Oh. Untuk menenangkan pikiran, Iya, iya. ya kan? Untuk istilahnya menenangkan hati, menenangkan jiwa. Begitu. Jadi kalau misalkan kita tapa di gunung, tapa di goa, nggak boleh. Ya Rasulullah bagaimana? Yang di Gua Hiro itu ya. Iya, intinya begini. Memang tergantung niatnya. Iya. Adalah orang yang bertapa untuk mencari kesaktian atau mencari benda-benda pusaka biasanya Iya, begitu. Ya kan, untuk apa? Bersekutulah dengan jin itu yang nggak boleh. Iya. Itu sebenarnya. Untuk masalah lebih tenangnya itu bisa dipilih juga kan. Nah, seperti saya misal contohnya mau bertapa, menenangkan diri, Ya. berinteraksi, berzikir kepada Allah. Iya. Nah, misalkan, bah
enakan di gunung nih, misalkan seperti itu Iya, gitu. tergantung kitanya maunya di Oh, mana, ya kan. Tapi kan yang lebih baik itu memang di masjid. Tapi walaupun gunung di goa juga nggak masalah selama tidak keluar dari Dari ajaran jadi ajaran begitu. Selama untuk berzikir, selama untuk menenangkan hati nggak masalah. Lebih mendekatkan diri lah kepada Allah. Yang penting tidak menduakan Iya, selain Allah. Kecuali Gitu ya kita, intinya ya. kita apa sih namanya sama jila, minta Iya. kesekian, itu baru tuh nggak boleh. Ini seperti itu sih. Berarti- Bagaimana kita Nah. menyikapi itu semua. Berarti tergantung niat dan tujuan kita kemana Lah, iya. gitu kan. Mm-mm. Di mana kita berzikir berarti boleh ya Kang ya, Lah, selama iyalah. kita masih dalam dunia Nah, gitu ya. iya, inna malu ini ya kembali lagi gitu. Gini Kang, saya mau Hmm. tanya nih. Ya. Sekarang kan era globalisasi nih, Mm-mm. ya kan? Iya, iya. Udah gitu ada yang disebut virus lah, Hmm. gitu yang lagi menyebar nih, lagi marak Iya, nih, iya. Virus Heeh. corona lah, COVID-19. COVID-19 ya. Pandemi lah. Ya, pandemi. Mm. Jadi kan banyak di lingkungan kita nih, masyarakat kita ya. Mm-mm. Jadi banyak yang namanya kerja di pabrik terus Mm-mm. di off. Di off, Nah. ya, di PHK lah ya. Di PHK. Heeh. Jadi kan banyak lingkungan dari masyarakat pun itu beralih fungsi dalam arti banting setir. Banding setir, Banting ya, setir. ya. Yang tadinya kerja di pabrik, yang tadinya begini, sekarang marak yang disebut berniaga atau usaha kan. Iya, Contoh dagang, ya, ya, ya. Ini kan Mm. yang namanya berniaga atau Hmm. berdagang Ya. sudah pasti kan Kang, ada yang namanya persaingan, Iya, ya, udah Persaingan. jelas itu mah. ya kan? Mm. Nah di Ya. sini marak yang sering saya dengar gitu, yang Hmm. namanya orang-orang yang sudah pernah dalam artian sudah berpengalaman dalam Hmm. berniaga gitu loh. Mm. Jadi banyak yang nyebutin tuh kalau berniaga itu ada saingan secara sehat Heeh. dan saingan secara tidak sehat. sehat. Ya, Ya. kotor dalam arti lah seperti itu. Maksudnya gimana tuh masalah yang kotor? Nah, gitu. Jadi apakah kalau secara sehat kan kita pasti adu kualitas barang, Bang. Biasanya kan gitu. Iya. Dan harga loh, ya kan? Pasti itu. Pasti di samping itu Mm. ada lagi yang saingan secara kotor. Iya. Dalam arti ya mungkin ini pendapat saya ya, bener atau Hmm. salahnya saya nggak tahu, mungkin ada yang bermain dengan goib bahasanya gitu. Oh gitu. Ya. Oh intinya. Secara tidak sehat lah. Iya, ada yang Gitu. ngalangin nih. Iya. Atau ada yang ada yang nutup nih. Iya, iya, Biasanya iya. emang Iya. emang seperti itu. Menurut Kang Jason gimana nih? Hmm. Gitu. Tanggapannya. Ya untuk masalah itu kan, ya untuk masalah johir ya kita kan pinter-pinter lah Iya. itu mah. Pinter-pinter kita, bagaimana cara mencari konsumen, Iya, betul. bagaimana meningkatkan kualitas dagang kita kan. Kalau itu mah udahlah. Ini kan yang masalah apa tadi? Yang secara nggak sehat nih Cara nggak saingannya. sehat. Ada yang nutup lah, Iya, gitu kan. iya. Ada yang Suka ada. ada yang apa? Ada yang ganggu lah begitu. Dalam Yang kurung. tadinya rame Ya. Jadi kata sekarang, pengaruh, jadi pengaruh, sepi, jadi Ah, sepi ah, gitu. Ada aja itu Bang. Iya. Maksudnya begini, kalau untuk masalah itu memang mungkin ada juga yang seperti itu. Oh, jadi ada Kang? Ada, jadi itu istilahnya ditutup lah. Gitu tuh. Heeh. Jadi begini, yang tadinya dia semangat, Iya. jadi malas. Ah. Itu juga Oh. salah satu faktor. Berpengaruh ya. Heeh. Entah dari orang, ya kan istilahnya kalau bahasa kita yang apa tuh? Sihir ya? Apa? Sihir lah. Teluh. Teluh. Ah, Teluh. teluh. Iya, diteluh kan Teluh. begitu. Ya. Sebenarnya kan walaupun itu dari orang Ya. atau bukan, Hmm. yang namanya sifat jin, Iya. ya kan, atau setan, emang udah tugasnya. Oh, Kan iya. seperti itu. Mau disuruh kek, mau enggak kek, emang udah tugasnya untuk menggoda Manusia. manusia. Kan seperti itu. Hmm. Tadinya mungkin dia giat dalam berdagang, jadi malas. Hmm. Kan bisa seperti itu. Iya. Yang tadinya dia gampang dipercaya orang, jadi nggak dipercaya. Nggak dipercaya. Kan begitu. Iya. Karena apa ya? Karena malas tadi mungkin. Iya. Atau dia kurang jujur. Itu juga kan salah satunya. Iya. Itu pengaruh dari mana sebenarnya? Dia kan pengaruh dari ya jin Gangguan tadi, itu. gangguan tadi. Sebenarnya seperti itu. Iya, iya. Iya. Dan dia datang misalkan jin nih. Datang terus istilahnya mengganggu lah, yang tadinya ramai jadi sepi. Hmm. Ya terus biasanya tuh ada yang kesurupan tuh. Hmm. Yang kesurupannya itu yang pembeli apa? Penjual? Ya yang ngejualnya biasanya. Oh, Kan seperti itu. iya. Oke, ini gua kiriman dari Anu. Iya, iya. Ada aja ya. Ya kan, gua kiriman dari Ono begitu, dari si Anu, dari ini. Ya itu kan bisa aja dia hanya mengaku-ngaku jin tadi.
fitnah lah gitu Bang ya. Iya, intinya menciptakan fitnah yang tadinya nggak ada apa-apa sebenarnya, jadi ada apa-apa. Iya. Karena fitnah tadi, iya. begitu. Sebenarnya kan kita, logika kita kalau kita jalan ya, intinya kan kalau kita sepi apa nih, koreksi dalam diri kita, Iya. kan begitu. Udah jujur belum? Iya, betul. Udah apa, meningkatkan kualitas dagang kita belum? Iya. Bagaimana cara interaksi kepada pembeli? Bagaimana, kan seperti Iya, itu. iya. Itu juga kan harus diperhatikan. Iya. Bukan hanya hal semacam itu meningkatkan saja. pelayanan. Meningkatkan pelayanan kita bagaimana? Iya, iya. Begitu. Kalau bahasanya mah customer ya. Iya. Customer, bahasa keren. Iya, konsumen lah. Intinya bukan hanya masalah itu Iya, iya. saja sebenarnya. Lihat johirnya, lihat secara realnya seperti itu. Tapi kadang suka ketemu temen nih Bang ya, sama dia berniaga juga usaha dagang lah. Kadang dia udah ngebenerin cara pelayanan, cara harga mungkin sudah paling murah. Setelah itu kan ya rajinnya lah, disiplin gitu. Iya. Dia mulai udah ini semua, cuman tanggapan dia tuh beberapa akhir ini, beberapa bulan ini kok Iya. nggak ada perubahan gitu Bang. Gitu. Apa benerkah lewat yang tadi atau bukan nih? Masalah juga ini. Ya bisa aja. Iya, ditutup lah kayak yang tadi gitu. Oh kan. iya iya iya. Iya. Intinya dari pengaruh hal semacam itu. Makanya kan kita dianjurkan tuh, Iya. ya kan, kalau kita istilahnya mau melakukan apapun, mau apa, kan berdoa dulu. Iya. Oh, Dia iya, kan betul. meminta dulu. Meminta dulu. Nah, kadang kita sudah benar pelayanannya, Betul. ya kan, sudah benar kualitas dagangnya, Iya. tapi kok malah merosot. Hmm. Ya, kembalikan lagi ke diri kita. Minta apa enggak sama Allah. Kadang Oh, mungkin kita iya. kurang berdoa, Iya. ya kan? Iya, Kan iya. ada tuh lagunya Iya, apa? iya. Perjuangan, Perjuangan. perjuangan dan doa, kan seperti itu. Kadang orang selalu berjuang tapi melupakan doa. Ya kan, ada juga yang berdoa mulu tapi Perjuangannya melupakan perjuangan. tidak. Ya sama aja. Hanya intinya. berdoa doang. Sedangkan kita Berjuang kan tidak. hidup di dunia butuh dunia Bang Ya, ya. iya, intinya kan kita harus satu rel. Iya. Ya kan, berjuang dan berdoa itu harus satu rel. Ya Iya, kan? iya. Harus sejajar. Gitu. Iya, iya. Harus seimbang lah. Hmm. Begitu sebenarnya. Iya, iya. Jadi demi kualitas, demi kuantitas kehidupan kita. Begitu. Jadi kita nggak seujuan mulu sama orang. Iya. Gitu. Kita koreksi dulu nih diri kita. Berarti kembali ke diri kita. Kembali Iya. ke diri kita. Iya. Lagi. Intinya agar kita terhindar dari sihir, bagaimana, kan udah diajarin juga oleh Rasulullah. Iya. Kan begitu, kita membaca Qul Falaq Binas, Iya. ya kan, di malam hari Iya. membaca ayat kursi apa, itu juga kan sudah dianjurkan. Harus berdoa kepada Allah. Iya, iya. Begitu, agar kita terhindar dari hal-hal semacam itu. Intinya begitu. Oh, gitu. Ya. Begitu aja. Terima kasih obrolan kali ini yang diutarakan oleh Kang Yason dan teman saya Kang Edo. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.